Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'da. Ma'asyarul muslimin wal muslimat azanillah wa iyyakum. Kali ini saya akan menyampaikan bukti bahwasannya seseorang yang dikatakan thiqah dan dia memiliki sanad muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia termasuk ahli bid'ah. Dan ini menunjukkan bahwasannya tidak semua orang yang memiliki sanad muttasil lalu akidahnya murni. Berikut ini saya nukil dari kitab Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi. Tadribur Rawi adalah suatu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini adalah berkenaan dengan ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis. Saya akan bacakan di dalam juz pertama halaman 388. Saya langsung terjemahkan faidah. Jadi Imam As-Suyuti berkata faidah. Langsung saya terjemahkan. Saya hendak menjelaskan secara berturut-turut para perawi ahli hadis yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya yang dituduh sebagai ahli bid'ah atau yang dituduh sebagai orang yang terpapar bid'ah. Di antaranya adalah Ibrahim bin Tahman, Ayub bin Aiz At-Tai, Dzar bin Abdullah Al-Murhibi, Syababah bin Sawwar, Abdul Hamid bin Abdurrahman Abu Yahya Al-Himmani, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, Uthman bin Ghiyath Al-Basri, Umar bin Dzar, Amr bin Murrah, Muhammad bin Hazim, Abu Muawiyah Ad-Darir, Warqa bin Umar Al-Yashkuri, Yahya bin Saleh Al-Wahadhi, Yunus bin Bukair. Mereka ini kata Imam As-Suyuti adalah orang yang terpapar aliran Murji'ah, sekte Murji'ah yang menganggap bahwasannya amalan tidak termasuk dalam keimanan. Yang konsekuensinya mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar itu tidak diancam neraka. Mereka berkata demikian. Mereka memiliki keyakinan demikian. Ya, jadi adalah mereka terpapar aliran Murji'ah. Kemudian Imam As-Suyuti menyampaikan perawi yang berikutnya: Ishaq bin Suwaid Al-Adawi, Bahaz bin Asad, Hariz bin Uthman, Husain bin Numair Al-Wasiti, Khalid bin Salamah Al-Fa'fa, Abdullah bin Salim Al-Ash'ari, Qais bin Abi Hazim. Mereka semua, kata Imam As-Suyuti, adalah orang yang terpapar aliran Khawarij. Ya, mereka membenci Ali bin Abi Thalib dan mengedepankan selain mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi golongan Khawarij diantaranya adalah mereka tidak mengkafirkan sahabat Nabi yang lain, tapi mereka kafirkan adalah Ali bin Abi Thalib dan juga siapa saja yang melakukan peristiwa tahkim seperti Muawiyah dan lain-lain. Lalu ada lagi Ismail bin Aban, Ismail bin Zakaria Al-Khulqani, Jarir bin Abdul Hamid Aban bin Taghlib Al-Kufi, Khalid bin Makhlad Al-Qatawani, Sa'id bin Fairuz, Abul Bakhtari, Sa'id bin Aswa dan lain-lain sampai dengan Malik bin Ismail Abu Ghassan, Yahya bin Al-Jazzar. Mereka semua kata Imam As-Suyuti adalah orang-orang yang terpapar aliran tasyayyu', yaitu kesyiah-syiahan. Artinya mereka mengedepankan Ali bin Abi Thalib mengalahkan seluruh sahabat. Jadi tasyayyu' yang dikenal di kalangan salaf adalah orang yang memiliki kecondongan kepada Syiah, tapi bukan Syiah, kecondongan pada Syiah. Itu mereka memang tidak mengkafirkan para sahabat, tapi mereka menganggap Ali lebih utama dibandingkan seluruh sahabat yang ada. Kemudian ada perawi yang lain lagi seperti Thaur bin Zaid, Thaur bin Yazid Al-Himsi, Hasan bin Atiyah, dan lain-lainnya banyak sampai dengan Wahab bin Munabbih, Yahya bin Hamzah Al-Hadrami. Mereka semua, kata Imam As-Suyuti, adalah orang-orang yang terpapar aliran Qadariyah. Ya, aliran Qadariyah itu menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah takdir Allah kecuali keburukan dan kemaksiatan. Karena menurut kaum Qadariyah mengatakan kemaksiatan dan keburukan adalah perbuatan hamba sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja adalah kesesatan yang tentu saja ini merupakan pemikiran yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun
ternyata mereka adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya di dalam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka hafalannya kuat dan sebagainya. Namun dikenal mereka orang yang tidak menjadi dai bagi pemahaman mereka. Artinya mereka memiliki pemahaman tasyayyu, pemahaman pemahaman murji'ah, pemahaman khawarij dan lainnya. Itu adalah hanya pemahaman mereka saja, tapi mereka tidak mendakwahkan pemahaman itu kepada orang lain. Karena di kalangan para ahli hadis ya, yang pertengahan, yang tidak terlalu berlebihan di dalam menghukumi ahli bid'ah, mereka moderat. Jadi ada seperti pemahaman ahli hadis yang moderat, bahwasannya ada sebagian ahli bid'ah yang bisa diterima hadisnya dengan syarat bahwasannya mereka memiliki memang pemahaman bid'ah, namun mereka termasuk orang yang tidak mendakwahkan bid'ahnya itu kepada orang lain. Namun ketika mendakwahkan kepada orang lain, maka mereka tidak akan menerimanya. Jadi seperti itu. Dan banyak sekali ya, kalau kita baca kitab Tadribur Rawi, ini menunjukkan bahwasanya perawi yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Muslim atau salah satu dari keduanya, ternyata mereka memiliki pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wani wa akhwati fillahi azanillahu wa iyyakum. Ini semua menunjukkan bahwasannya memiliki sanad walaupun itu muttasil dan itu dipakai oleh Al-Imamul Bukhari. Itu tidak berarti bahwasannya akidahnya lurus. Begitu juga ternyata Islam Jamaah yang menganggap bahwasanya diri mereka memiliki sanad, namun ternyata mereka termasuk yang menyimpang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita di zaman sekarang juga mengetahui banyak sekali kaum tasawuf yang memiliki sanad dalam kitab-kitab apa saja. Mereka memiliki sanad, namun ternyata pemahaman mereka adalah keliru. Jadi intinya adalah bukan sanadnya yang kita beribadah kepada Allah dengannya, namun adalah pemahaman yang benar-benar diambil dari salafus saleh. Yang ini adalah pemahaman yang sangat bersih, dan ini adalah pemahaman yang benar-benar menjadi pemahaman bagi golongan yang selamat atau disebut al-firqatun najiyah. Semoga Allah memberikan faedahnya bagi ana dan juga bagi antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.